Selamat datang pemirsa, saya Cendrawati SMU kembali hadir dalam berita terkini Indonesia. Hari ini kita membahas isu penting yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penyediaan air minum di Indonesia. Meskipun pemerintah terus-menerus membangun berbagai infrastruktur air bersih, kenyataannya masyarakat masih menghadapi persoalan serius terkait kualitas air minum yang beredar, terutama pada layanan air isi ulang. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian terjadi di Jakarta, ketika jumlah depot air minum diketahui menjual air yang tidak layak konsumsi. Pemerintah mengembangkan layanan sistem penyediaan air minum atau SPAM untuk memperluas akses masyarakat terhadap air minum yang aman. Namun, di tengah upaya tersebut, muncul kasus mengkhawatirkan terkait kualitas air isi ulang di beberapa wilayah Jakarta. Dalam serangkaian pengawasan tahun 2024 dan 2025, petugas menemukan bahwa beberapa depot air minum isi ulang di Jakarta memproduksi air yang terkontaminasi bakteri berbahaya, termasuk Escherichia coli dan total coliform, yang seharusnya tidak boleh ada sama sekali dalam air minum. Berdasarkan dari Dinas Kesehatan, ditemukan dari hasil pemeriksaan mikrobiologi dan kimia pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta ditemukan kandungan bakteri E. coli dan total coliform yang tidak memenuhi syarat kualitas mikrobiologi untuk menjadi air minum. Untuk itu, perlu ditingkatkan lagi, harus disesuaikan dengan standar Permenkes nomor 2 tahun 2023. Bakteri yang terkandung di air minum yang ini sebenarnya cukup tinggi dan apabila dikonsumsi tentu akan menjadi gangguan kesehatan pada masyarakat. Kalau gangguan kesehatan pada masyarakat, produktivitas menurun, kegiatan aktivitas tidak bisa dilaksanakan, kan merugikan juga kepada masyarakat secara langsung. Kontaminasi ini menunjukkan adanya sanitasi buruk dalam proses produksi, mulai dari peralatan yang tidak steril, galon yang tidak dicuci dengan benar, hingga penggunaan filter yang tidak diganti secara berkala. Dinas Kesehatan dan Satpol PP DKI kemudian melakukan penyegelan terhadap depot-depot yang melanggar. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa sebagian dari depot tersebut tidak memiliki sertifikat layak higien, tidak melakukan uji laboratorium yang rutin, dan beroperasi tanpa izin. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, di mana beberapa fasilitas kesehatan melaporkan peningkatan kasus diare yang diduga terkait konsumsi air minum isi ulang yang tidak aman. Berdasarkan data survei kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan oleh Puskesmas, sebagian besar masyarakat di Jakarta, lebih kurang 45%-nya menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum rumah tangga. Dan 30% diantaranya ditemukan cemaran E. coli. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat karena air minum yang sudah tercemar E. coli berpotensi untuk menyebabkan gangguan fungsi pencernaan. Untuk itu, kami menyarankan kepada masyarakat agar memilih depot air minum yang dapat menunjukkan hasil laboratorium pemeriksaan kualitas air dengan hasil aman atau E. coli negatif. Atau masyarakat juga perlu memasak air untuk memastikan air minumnya terbebas dari bakteri E. coli. Kasus ini memberikan gambaran kuat bahwa fasilitas air minum bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal kebersihan, standar produksi, dan pengawasan yang ketat. Masyarakat diimbau untuk memastikan bahwa depot yang mereka gunakan telah bersertifikat dan memenuhi prosedur sanitasi yang benar. Demikian laporan kami hari ini. Kasus depot air minum terkontaminasi di Jakarta menjadi pengingat bahwa air yang kita minum harus benar-benar aman, bukan hanya terlihat jernih. Semoga informasi ini membantu kita semua untuk lebih selektif dan peduli terhadap kesehatan. Saya Cendrawati SMU, terima kasih telah menyimak berita terkini Indonesia. Sampai jumpa di laporan berikutnya.